Kami mohon perhatian hadirin, acara Studium Generale akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam rangka memperingati World Mental Health Day 10 Oktober yang lalu, maka pada hari ini, Rabu 13 Oktober 2021, kita akan bersama-sama mengikuti Studium Generale dengan topik mengelola diri memelihara kesehatan mental yang baik yang akan disampaikan oleh Dr. Bagus Takwin M. Hum. Beliau adalah dosen dan ketua Laboratorium Kognisi, Afek, dan Wellbeing Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Sebagai acara pertama, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Direktur Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silahkan dengan hormat Dr. G. Prasetyo Aditama, MSN. Selamat pagi, terima kasih Bu Alfi. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Sudah terdengar baik, Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Pak Bagus, terima kasih sudah berkenan hadir di acara Studium Generale ini. Ya, ini acara yang memang dirancang untuk untuk membangun wawasan mahasiswa, lalu kedalaman atau mendiskusikan kedalaman pengetahuan yang memang sebenarnya tidak diajarkan secara mendalam di ITB, karena seperti Pak Bagus sendiri pahami, kita ini mencakup atau mengembangkan bidang manajemen, bidang teknologi, sains, dan seni. Jadi mahasiswa kami bawa untuk dalam diskusi yang membuka wawasan mereka, termasuk dalam hal ini yang hari ini Pak Bagus akan sampaikan di acara Studium Generale ini mengenai mengelola diri, memelihara kesehatan, dan menjadi pribadi yang memiliki kesehatan mental yang baik. Demikian. Lalu kepada para mahasiswa, biasanya kita mendiskusikan minggu ini dalam acara mingguan Studium Generale ini. Di minggu-minggu yang lalu kita belajar mengenai peradaban, berdiskusi mengenai energi, berdiskusi mengenai ekonomi dan sebagainya. Bagaimana
perekonomian, lalu apa namanya peradaban itu disusun dengan toleransi dan sebagainya. Lalu hari ini kita bicara mengenai diri sendiri ini. Kami berharap bersama dengan Pak Bagus ini, mahasiswa bisa sharing, bisa berdiskusi untuk diri Anda sendiri, untuk mengelola, bisa mampu mengelola diri sendiri, lalu memelihara kesehatan mental dengan baik juga. Pak Bagus, hari ini kita diskusi tentang topik yang akan disampaikan oleh Pak Bagus. Lalu nanti ada sesi diskusi, ada Bu Ari atau Bu Ardanawari yang akan memandu dalam diskusi ini. Nanti Pak Bu Ari akan menyampaikan berapa jam, berapa menit, itu akan memberikan panduan. Saya kira demikian. Nah, seperti disampaikan tadi oleh Bu Rektor ya sebelum acara ini dibuka, bahwa kita memang struggling nih, saya kira semua pihak ya, semua organisasi, semua universitas struggling untuk menghandle persoalan-persoalan mental ini, terutama pada aktivitas atau pada anggota dari organisasi ini. Nah, kalau di ITB ini mahasiswa yang student body-nya cukup besar, walaupun tidak sebesar di UI, tapi kami juga menghadapi persoalan-persoalan yang saya kira sama kurang lebihnya. Demikian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Bagus, salam kenal ini, sudah hadir di acara ini, semoga acara ini dapat bermanfaat dan mahasiswa dapat mendapatkan inspirasi, mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana mengenal diri sendiri. Demikian Pak Bagus, terima kasih banyak. Bu Naomi, Pak Epin, terima kasih kehadirannya. Juga ada Pak Henry ya, terima kasih. Demikian sebagai penutup dari sambutan saya, dengan ini saya menyatakan acara Studium Generale tanggal 13 Oktober 2021 ini dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale yang akan disampaikan oleh dosen dan Ketua Laboratorium Kognisi, Afek dan Wellbeing Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Dr. Bagus Takwin M. Hum, dengan topik Mengelola Diri, Memelihara Kesehatan Mental yang Baik. Sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Ibu Ardana Riswari, SSN MA/ATHR. Ibu Ardana Riswari adalah art psychotherapist dan spokesperson Indonesia Regional Group di Australian New Zealand Asian Creative Arts Therapist Association. Beliau juga merupakan dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Kepada Ibu Ardana Riswari, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ibu Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, semoga semuanya para peserta yang ada di sini, Bapak, Ibu yang terhormat, juga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya membacakan CV dari Pak Bagus, saya mau menyampaikan dulu bahwa nanti akan ada pemaparan yang akan disampaikan oleh Pak Bagus, mungkin sekitar sampai pukul 10 atau 10:10. Kemudian nanti akan dilanjutkan sesi tanya-jawab yang dipandu oleh saya sampai kira-kira pukul 10:30 atau sampai 10:40. Nah, seperti yang tadi disampaikan juga oleh Bu Alfi sebagai MC, nanti bisa bertanya melalui fitur raise hand, jadi bertanya langsung, atau melalui kolom chat di Zoom ini, begitu ya. Jadi mohon supaya bisa kondusif, bisa mengikuti paparan yang akan disampaikan oleh Pak Bagus nanti. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan membacakan CV dari Bapak Dr. Bagus Takwin M. Hum. Beliau berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam kegiatan penelitian, pelatihan, intervensi sosial, pendampingan, dan konsultasi untuk kementerian dan lembaga pemerintah, perusahaan swasta dan BUMN, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Pak Bagus Takwin, DKK, pernah meneliti kepribadian calon presiden dan calon wakil presiden di pemilu Republik Indonesia di tahun 2004, yang hasilnya 16 tulisan
dipublikasi di Harian Kompas selama 5 hari berturut-turut. Pada tahun 2009, Bapak Bagus Takwin dan kawan-kawan juga meneliti kepribadian calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2009, dan hasilnya pun dimuat di surat Harian Kompas. Bersama Infit, Pak Bagus Takwin melakukan pengukuran barometer sosial yang merupakan bentuk pemantauan dan audit sosial oleh warga terhadap kinerja dan capaian pembangunan, dimulai dari tahun 2013 hingga tahun 2018. Saat ini, Pak Bagus Takwin juga menjadi Principal Investigator dari Indonesia untuk pelaksanaan Hibah Cooperation Indonesia the Netherlands dari NWO untuk proyek riset berjudul Resilient Indonesian Slums Invasion atau RISE, Building on Inclusive Governance with People and Water to Make Social Ecological Interactions More Resilient to Water-Related Disasters. Ini kalau tidak salah penelitian yang terakhir ini juga kolaborasi dengan beberapa dosen di ITB kalau tidak salah. Saya persilahkan dengan hormat Pak Dr. Bagus Takwin, M.Hum, untuk menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat dan layar saya persilahkan juga. Silakan Pak. Terima kasih Bu Ari, Bu Adena Riswari. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga bahagia semua. Senang sekali hari ini bisa hadir di sini membahas satu topik yang menurut saya seperti juga menurut panitia dan menurut para pengelola di ITB merupakan topik penting. Jadi penting sekali menurut saya kesehatan mental. Ini sejalan juga dengan Hari Kesehatan Mental yang topiknya tentang kesehatan mental di negara-negara yang tidak kual kondisinya. Jadi sekarang fokus pada kesehatan mental di kondisi-kondisi di wilayah-wilayah yang equality-nya masih rendah, ya, mengupayakan kesehatan mental bagi mereka-mereka yang mungkin terpinggirkan atau mereka-mereka yang marginal, yang kurang beruntung. Itu topik tahun ini. Tapi di kita di saat ini tentu saja bukan soal itu yang akan dibahas, tapi mengenai bagaimana kesehatan mental itu jadi penting dan juga bagaimana supaya kita bisa mengarah bahkan mencapai kondisi sehat mental itu. Topik yang saya pilih waktu itu setelah diminta oleh panitia untuk membahas tentang ini adalah tentang kesehatan mental dan pengelolaan diri, ya. Mengelola diri untuk memelihara kesehatan mental yang baik. Itu yang saya sampaikan. Kita akan bahas tentang kesehatan mental itu apa, pengertiannya, faktor-faktornya, komponennya, lalu kemudian kita akan lihat bagaimana kesehatan mental itu bisa dicapai dengan pengelolaan diri. Yang di dalamnya ada pengaturan diri, self-regulation, ada pengontrolan diri, self-control, dan juga pemantauan diri, self-monitoring. Nah, nanti saya harapkan kita bisa tanya jawab lebih banyak. Mungkin yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang umum. Tentu belum bisa cukup praktis ya untuk diterapkan, tapi baru prinsip-prinsipnya. Nah, nanti mungkin dalam tanya jawab untuk bisa mempertajam, mengelaborasi, mengoperasionalkan mungkin apa yang saya sampaikan, itu kita bisa bahas itu. Izinkan saya untuk share screen dulu. Saya iri pada ITB ada mata kuliah Studium Generale, ya. Saya kalau dapat cerita dari beberapa senior di UI dulu, zaman dulu UI punya tradisi kuliah umum Studium Generale, yang ngomong tuh orang-orang yang kompeten di bidangnya, bicara tentang topik-topik yang penting, itu memperkaya intelektualitas mahasiswa dan sivitas akademik yang lain. Ini di ITB ada mata kuliah seperti ini, memberikan inspirasi nanti kalau
Bisa saya usulkan juga di UI ada. Baik, ya. Saya mulai paparan materi saya. Mengelola diri, memelihara kesehatan mental yang baik. Ya. Nah, mungkin pertama-tama yang perlu saya sampaikan dan saya bahas elaboratif itu tentang kesehatan mental ini. Ada definisi kesehatan mental dari WHO. Dia mengutamakan well-being, ya, kondisi well-being yang bisa membawa orang kemudian bisa beradaptasi dengan baik, bekerja dengan baik, terus punya fungsi-fungsi positif, apakah fungsi emosional, fungsi sosial, atau fungsi psikologis. Ya. Nah, tetapi persoalan, jadi kalau kita lihat memang kelebihannya dulu, kelebihan dari definisi dari WHO tentang sehat mental maupun kesehatan ya. Definisi atau pengertian itu udah lebih memfokuskan pada aspek positif dan fungsi positif dari mental kita. Kesehatan mental dilihat dari adanya well-being. Bukan hanya tidak adanya penyakit atau gangguan mental, tapi adanya well-being. Itu sudah lebih mendorong untuk lebih maju ya. Seperti juga sehat dalam pengertian umum juga bukan hanya tidak ada penyakit, tapi juga ada well-being, ada kebahagiaan, ada kesejahteraan. Nah, itu sudah bagus, tapi persoalannya seringkali begini, ketika kita melihat ada orang-orang yang sedang cemas, sedang dalam kondisi yang tidak bahagia, mungkin habis mengalami kegagalan, ditolak melamar kerja, atau ditolak pacar, mungkin buat mahasiswa lebih penting lagi, itu sepertinya kondisinya goyang. Gitu ya. Terus dengan gampang orang bilang, ada yang melakukan ini. Wah, nggak sehat mental kamu. Kalau di Jakarta mungkin, wah lo nggak sehat mental lo, kondisi lo begitu. Gitu. Apa iya itu kondisi yang tidak sehat mental? Kan, pertanyaan itu. Orang-orang yang tadi kita kaitkan dengan tema Hari Kesehatan Mental Dunia tahun ini. Orang-orang yang berada dalam kondisi yang tidak beruntung atau terpinggirkan, ya. Itu juga mungkin difabel. Itu mungkin sering mengalami kesulitan yang berat ya. Dan juga sering bisa mengalami kondisi emosional yang negatif, yang tidak selalu positif. Tapi tidak selamanya begitu, mereka juga mengalami situasi-situasi yang positif, yang dinamis, yang adaptif ya, sehingga bisa untuk bisa melakukan tugas-tugasnya dengan baik, supaya tetap menjalankan kehidupan dengan baik. Nah itu, apakah mereka kalau dalam pengertian WHO tidak sehat mental atau tidak mungkin sehat mental sampai kondisinya berubah? Nah, itu persoalan. Nah ada sekelompok ahli yang mencoba memperbaiki dan mengkritik pengertian WHO yang terlalu fokus pada aspek positif, fungsi positif, dan kebahagiaan, well-being. Salah satunya ini, Galderisi dan kawan-kawan, dia mendefinisikan kesehatan mental seperti ini, sebagai keadaan keseimbangan internal yang dinamis, yang memungkinkan individu menggunakan kemampuannya selaras dengan nilai-nilai universal masyarakat. Nah, bukan well-being-nya yang lebih difokuskan dan juga afek positif, fungsi-fungsi mental positif, tapi yang lebih dikedepankan di sini adalah keseimbangan internal yang dinamis. Nah, ini juga berkaitan dengan ini, bagaimana kita menjelaskan orang-orang yang sukses terus dan ketika menghadapi situasi yang sulit bisa mengatasinya, lalu kemudian bisa kembali dalam situasi semula bahkan lebih baik. Dibanding dengan orang yang sukses, sekali gagal terus merasa putus asa, terus misalnya mengakhiri hidupnya atau jadi depresi. Dua orang itu dalam rentang hidupnya kita lihat misalnya
lebih banyak suksesnya, tapi yang satu bisa bangkit kembali saat jatuh, yang satu tidak. Atau orang sering susah, tapi setiap kali mengalami kesusahan dia mencoba untuk mengatasi itu dan bisa kembali lagi dalam situasi yang stabil lagi. Nanti ketemu kesusahan lagi, balik lagi. Itu menunjukkan bahwa dia punya kemampuan untuk bisa mengatasi situasi sulit. Nah, tadi kalau yang kasus 2 tadi itu, yang pertama bisa kita bilang lebih sehat mental daripada yang kedua. Yang pertama setelah gagal bisa balik lagi, yang kedua setelah gagal kemudian terpuruk dan susah balik lagi, bahkan kemudian akhirnya mengakhiri hidupnya. Yang pertama punya satu cara untuk menjaga dan mengembalikan keseimbangan internal dirinya setelah situasi yang berat. Nah, contoh yang ketiga tadi, yang orang yang sering susah tapi selalu berusaha bangkit mengatasi kondisi sulitnya dan kembali lagi dalam kondisi yang lebih stabil, kemudian ada kesusahan lagi, lalu kemudian bangkit lagi, itu juga menunjukkan adanya kemampuan atau keadaan keseimbangan yang dinamis. Nah, jadi kalau kita lihat kesehatan mental itu dalam pengertian ini tidak melulu kondisi yang kayaknya baik-baik saja, bahagia, senang-senang gitu. Tapi suatu kemampuan atau keadaan atau proses atau usaha menyeimbangkan secara terus-menerus kondisi internal diri. Pikiran, perasaan, juga mungkin tingkah laku dalam konteks yang lebih terbuka, lalu motivasi diri, keinginan, hasrat, itu semua bisa dijaga keseimbangannya. Nah, bahwa sekali-sekali ada situasi membuat mereka terpukul, menyulitkan, terus kemudian mereka agak goyang, kelihatan kehilangan keseimbangan ya, terus sedih, nangis, terus kayaknya saya mau stop dulu, nggak mau kerja ya, sehari, 2 hari, 3 hari, atau mungkin seminggu, setelah itu kemudian balik lagi. Nah, itu tetap masih bisa dibilang dalam kondisi seimbang ketika dia sudah bisa balik lagi. Jadi orang yang sehat mental tuh tidak melulu tadi lagi kelihatannya positif semua. Tapi yang paling penting adalah apakah dia bisa menjaga keseimbangan internal dalam dirinya. Yang kemudian itu keseimbangan itu memungkinkan dia untuk menggunakan kemampuannya, yang nanti kita bahas, kemampuan kognitif, kemampuan sosial, masuk empati, kemampuan mengenali orang lain dan sebagainya, selaras dengan nilai universal masyarakat. Nah, ini juga tentang nilai universal masyarakat, saya akan bahas secara khusus. Pengertian ini memungkinkan kita juga untuk melihat kesehatan mental di kondisi-kondisi masyarakat yang masih belum equal ya, masih banyak ketimpangan gitu ya, yang kemudian mendorong lebih jauh supaya equality, keadilan bisa lebih jalan dengan definisi ini. Nah, oke. Kita lihat bahwa tadi dalam definisi ini tadi ada beberapa istilah: keseimbangan internal dinamis, kemampuan, dan nilai-nilai universal. Kita mulai dari kemampuan dulu ya. Kemampuan apa sih yang ada dalam diri orang yang kemudian terkait erat dengan kesehatan mental? Pertama, keterampilan kognitif dan sosial dasar. Ini kemampuan untuk bisa mengenali, mengolah informasi, menyimpan, mengambil kembali, melakukan analisis dan sebagainya terhadap berbagai soal yang ada di lingkungan, berbagai objek, berbagai hal di lingkungan. Nah, dalam kaitan dengan penyelesaian persoalan itu penting, tapi juga dalam kaitan dengan kesehatan mental ini juga penting. Kalau tadi saya bilang mengenali objek luar dirinya, ini juga bisa dipakai untuk mengenali objek-objek yang ada pada diri orang. Jadi bagaimana kita bisa mengenali diri kita, apa yang sedang terjadi pada kita, situasi yang kita hadapi seperti apa yang kita lakukan itu sesuatu yang pas atau tidak sesuai situasi, dan sebagainya.
Bagaimana kita mengingat-ingat pengalaman masa lalu, bagaimana kita bisa memanfaatkan pengalaman masa lalu untuk mengatasi situasi yang ada sekarang, itu semua melibatkan keterampilan kognitif. Nah, keterampilan sosial dasar ini berkaitan dengan mengenali orang lain, baik sebagai bantuan dalam pengertian dia bisa jadi fasilitas untuk membantu, juga kemampuan untuk mengenali hambatan yang ada dari orang lain, dan kemampuan untuk membina hubungan dengan orang lain. Ini keterampilan kognitif dan kemampuan sosial dasar ini bisa terganggu ketika kita dalam keadaan tidak seimbang. Nah, untuk bisa ini tetap berjalan, kita harus menjaga keseimbangan tadi. Keseimbangan internal itu kemudian memungkinkan kita untuk menggunakan keterampilan kognitif dan sosial dasar dalam keseharian kita. Nah, kemudian ada kemampuan lainnya yang juga terkait erat dengan kesehatan mental, yaitu kemampuan untuk mengenali, mengekspresikan, dan memodulasi emosi sendiri, serta berempati dengan orang lain. Mengenali, mengekspresikan, memodulasi emosi sendiri. Orang sehat mental adalah orang yang bisa mengenali emosinya. Bisa tahu dia kondisinya sekarang lagi nyaman atau tidak nyaman, sedih atau marah, senang, semangat. Lalu kemudian bisa mengekspresikannya. Jadi kalau sedih ya kelihatan sedih, bisa dikenali sedihnya oleh orang lain. Kalau senang ya kelihatan senang, bisa dikenali oleh orang lain. Kemudian memodulasinya. Ini istilah modulasi diambil dari fisika ya. Modulasi emosinya sendiri. Jadi, itu bisa dalam konteks dia mengatasi kondisi emosinya, bisa mencoba mencari cara untuk mengurangi emosi negatif, menambah emosi positif, bisa kemudian menggunakan hubungan dia dengan orang lain untuk bisa membuat kondisi emosi lebih baik. Nah, kemudian ada empati. Empati ini berkaitan dengan pengenalan juga terhadap orang lain. Empati itu kemampuan untuk bisa merasakan, memahami, atau berada dalam posisi orang lain dalam situasi tertentu tanpa harus larut, tanpa kita bingung membedakan mana yang kepentingan orang lain dan kepentingan kita. Empati itu mencoba memahami orang dari sudut pandang orang itu, juga merasakan emosinya, tapi tidak ikutan larut. Tetap kita bisa membedakan itu persoalan orang lain, itu persoalan. Ini penting karena kalau kita mau membina hubungan, membantu orang dan sebagainya, kita mesti memahami kondisi orang lain dengan cara tadi menempatkan diri. Kalau saya jadi dia rasanya apa ya? Kalau saya mengalami itu saya kuat apa enggak kira-kira? Nah, dia tuh sekarang mengalami itu, kira-kira dia gimana rasanya ya? Lalu kemudian yang penting fleksibilitas dan kemampuan untuk mengatasi peristiwa kehidupan yang merugikan dan berfungsi dalam peran sosial. Fleksibilitas, di mana orang itu bisa punya kelenturan, lentur dan lenting. Ini juga terkait dengan resiliensi, kemampuan untuk kembali berada dalam kondisi semula, bahkan lebih baik setelah mengalami kejadian berat, mengalami pukulan atau trauma, mengalami situasi-situasi sulit. Orang bisa fleksibel dalam hal itu, tapi juga fleksibel dalam pengertian bisa menemukan cara-cara yang berbeda, tetapi tetap bisa membawa pada pencapaian tujuan yang diharapkan. Kalau satu cara tidak bisa, ada cara lain enggak? Yang bisa tetap membantu membawa kita pada tujuan yang mau dicapai. Ya tentu dengan mempertimbangkan juga soal masalah boleh tidak bolehnya secara hukum, secara moral. Kalau gagal sekali di satu hal, ada cara lain nggak yang bisa saya lakukan untuk bisa sampai pada tujuan itu? Nah, kemudian kemampuan untuk mengatasi peristiwa kehidupan yang merugikan.
ini juga terkait dengan resiliensi. Nanti saya akan lebih banyak mungkin mengupas ini di belakang dan cara-caranya, karena ini persoalan yang penting, dan sekarang dalam kondisi pandemi, bahkan juga sebenarnya sebelum pandemi juga itu jadi masalah. Resiliensi, kemampuan fleksibel, kemampuan untuk mengatasi peristiwa kehidupan yang sulit itu sangat penting. Menjaga supaya sistem kepribadian, sistem mental tetap bertahan. Menjaga supaya tidak menyakiti diri sendiri, tidak depresi, tidak bunuh diri. Kemampuan fleksibilitas dan kemampuan mengatasi peristiwa sulit ini jadi kunci untuk bisa membuat orang tidak patah semangat, kehilangan makna, hampa, lalu kemudian memutuskan meninggalkan dunia. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hubungan yang harmonis antara tubuh dan pikiran. Ini merupakan komponen penting dari kesehatan mental. Hubungan harmonis antara tubuh dan pikiran. Ya. Tubuh bisa menunjang apa yang dimaui pikiran. Pikiran mengerti kondisi tubuh dan keterbatasannya, kekuatan kelemahannya, jadi bisa merencanakan atau melakukan kegiatan yang sesuai dengan kondisi tubuh, dan sebaliknya. Kalau tubuhnya ringkih, pikirannya mau ini itu berat, susah untuk dilakukan. Kalau tubuhnya kuat, tapi pikirannya membawa pada hal-hal yang buruk, ya tubuhnya dimanfaatkan untuk melakukan keburukan. Nah, ini bagaimana tubuh dan pikiran bisa sejalan, itu jadi persoalan yang kita perlu pikirkan, yang harus kita jaga terus harmoni antara tubuh dan pikiran itu. Ya, itu dalam berbagai tingkat, di level individual sendiri, dalam konteks interaksi dengan orang lain, dalam konteks yang lebih luas ya. Bagaimana supaya ini harmoni sehingga itu juga menjadi faktor pendukung dari keseimbangan internal yang dinamis tadi. Nah, kemudian tadi di dalam definisi ada nilai-nilai universal yang ada di masyarakat. Nah, ini penting untuk mendefinisikan ini dulu, karena seringkali juga ini nilai universal dipakai oleh banyak pihak ya tanpa jelas apa maksudnya, dan juga bisa disalahgunakan. Nah, dalam definisi itu yang dimaksud dengan nilai universal yang ini. Menghormati dan merawat diri sendiri dan makhluk lainnya. Saya kira semua orang di masyarakat atau berbagai masyarakat yang ada di dunia ini setuju dengan ini, menganut nilai ini, menghormati dan merawat diri sendiri. Dalam keadaan normal, dalam keadaan baik-baik saja, bahkan juga di kebanyakan keadaan yang sulit, sangat sulit, tetap orang itu mau menghormati dan merawat diri sendiri. Ini dibilang universal karena ya dialami oleh semua orang, dianut oleh semua orang. Nah, menghargai makhluk hidup lainnya mungkin kita bisa melihat ada kok masyarakat yang kelihatan nyerang masyarakat lain atau orang yang kayaknya. Tapi dalam kondisi yang benar-benar dipertimbangkan, bisa dibilang hampir semua orang memegang nilai bahwa dia harus menghormati juga merawat makhluk hidup yang lain. Itu bisa macam-macam kepentingannya, untuk kepentingan kelestarian atau kepentingan ya dia sendiri, manusia sendiri. Tapi intinya bahwa kita merawat makhluk hidup lainnya juga penting. Jadi itu pertama nilai yang dimaksud di sini. Yang kedua nilai tentang pentingnya atau mengakui peran berharga dari keterhubungan antara orang-orang. Ada masyarakat karena memang ada orang-orang yang terhubung, ya. Dan itu penting, karena kalau kita sendirian, kita nggak bisa menjalani kehidupan dengan baik, atau mungkin nggak bisa bertahan hidup sama sekali. Kebutuhan untuk
berinteraksi, berhubungan dengan orang lain itu universal. Ada studi-studi menunjukkan misalnya kalau orang itu dipisahkan dari orang lain, benar-benar dipisahkan, misalnya bahkan lewat hubungan nggak langsung pun nggak bisa gitu, nggak bisa baca koran, nggak denger radio, sendirian 2 minggu itu berat sekali. Nah biasanya kalau 2 minggu itu mereka atau orang yang dipisahkan dari orang lain itu mulai otaknya memunculkan teman-teman imajiner. Ada kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, bicara dan sebagainya. Kalau lama-lama itu teman imajiner itu bertahan terus, bisa jadi pada akhirnya si orang itu nggak bisa bedakan itu teman imajiner atau itu real. Sehingga punya halusinasi, ketemu orang dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi pada orang-orang yang mengalami skizofrenia. Dia tidak bisa membedakan mana yang real, mana yang imajiner. Skizofrenia itu belakangan kemudian dilihat sebagai gangguan yang dihasilkan oleh masalah sosial, keterpisahan, keterasingan orang dari lingkungan yang membuat orang mengalami skizofrenia. Nah ini pentingnya terhubungan antara orang-orang itu jadi nilai universal juga di sini. Menghormati lingkungan, ya macam-macam alasannya menghormati lingkungan, karena lingkungan memberikan sumber daya pada kita untuk bisa hidup, lingkungan tempat kita merasa nyaman, membuat kita bisa terjaga kehidupannya. Ini juga di berbagai tempat, bagi masyarakat ini dianut nilai menghormati lingkungan. Kan dibilang universal. Lalu kemudian menghormati kebebasan diri sendiri dan orang lain. Nilai kebebasan diri dan orang lain. Bukan berarti sembarangan semau gue, tapi kebebasan itu kemampuan untuk menentukan pilihan sendiri, punya alternatif pilihan, dan bisa menentukan pilihan mana yang mau diambil, lepas dari pengaruh pihak-pihak di luar diri. Kita begitu, orang lain juga begitu. Nah ini dalam kesehatan mental ini jadi penting. Bagaimana orang tadi menggunakan kemampuannya untuk melakukan tindakan-tindakan, usaha-usaha, aktivitas yang selaras dengan nilai-nilai universal ini. Nah itu bisa dilakukan dengan adanya keadaan keseimbangan internal yang dinamis. Ya, tadi dikatakan kesehatan mental itu ya nggak mesti harus ditandai dengan happy terus, bahagia terus, senang terus, gitu. Sukses terus. Gitu. Nah, bisa aja orang gagal, orang sedang kesal, marah, menangis, merasa kesulitan, tapi tetap sehat mental. Lalu kemudian persoalannya bagaimana dia bisa kembali dalam situasi yang lebih baik, mengatasi tadi perasaan-perasaan dan kondisi-kondisinya. Nah, bagaimana keadaan keseimbangan internal yang dinamis bisa dicapai? Ini jadi penting melihat kondisi saat ini ya. Zaman ini kehidupan itu cepat berubah. Situasinya sangat mungkin mengalami perubahan yang cukup drastis dan berbeda dari yang sebelumnya. Jadi perubahan pergerakan yang cepat itu kemudian membuat kita harus selalu bisa menyesuaikan diri dalam situasi itu. Bahwa ada perubahan yang tidak bisa kita hindari, itu adalah semacam tantangan buat kita, bagaimana kita bisa mengatasi itu. Nah, kita harus menyesuaikan, tapi pasti dalam proses penyesuaian itu ada situasi-situasi tidak seimbang. Ada kondisi awalnya mungkin kita seimbang, kita dalam equilibrium, tapi kemudian ada perubahan, itu menyebabkan disequilibrium, kondisi tidak seimbang. Kita harus melakukan ekuilibrasi, ya, penyimbangan, supaya kembali kondisinya seimbang. Proses itu selalu terjadi pada kita. Dan itu juga proses yang membuat kita tumbuh, gitu. Kalau kita lihat perkembangan anak dari bayi baru lahir sampai remaja, lalu kemudian remaja, orang itu berkembang sampai lansia, itu prosesnya gitu. Dia dari waktu ke waktu, dari tahap ke tahap berusaha untuk menjaga
atau menghasilkan kembali keseimbangan internal yang dinamis. Ada krisis di masa kanak-kanak, diatasi supaya seimbang. Kemudian setelah selesai satu krisis, masuk ke tahap berikutnya, ada krisis lagi, diatasi lagi. Nanti terus begitu sampai ke lansia. Setiap kita bisa selesai mengatasi krisis dan menghasilkan keadaan keseimbangan internal itu kita naik tahap, kita naik tingkat dan makin sehat. Jadi ini penting untuk menjelaskan kesehatan mental, keadaan keseimbangan internal yang dinamis. Ya bisa aja orang tidak mengalami well-being, sedang tidak bahagia, sedang sedih dan sebagainya, sedang gagal, gitu. Kalah, nggak berhasil, mungkin malu, mungkin kecewa, ya terpukul. Tapi yang penting bukan gagalnya, bukan kalahnya, melainkan bagaimana bisa mengatasi situasi itu kembali dalam kondisi yang seimbang. Itu penting. Nah ini perlu misalnya pada mahasiswa yang perfeksionistik itu jadi penting ya. Mungkin buat yang perfeksionistik dapat nilai 90 aja kayaknya aduh kok ada salah nih 10% nggak bisa dapat. Apalagi kalau dapat 50, 60 itu nilainya misalnya yang dia fokuskan tuh gagalnya, bukan itu proses belajar, suatu keadaan yang bisa diatasi, yang bisa diperbaiki. Nah, membantu mereka untuk melihat bahwa yang penting adalah kamu bisa menjaga keseimbangan, kembali lagi ke situasi yang baik setelah mengalami kegagalan, yang akan menjaga kamu supaya tetap bisa bertahan dengan baik, bahkan sukses dan menghasilkan prestasi besar. Itu mungkin yang perlu nanti kita dorong mahasiswa. Ya, sehat mental itu punya hubungan erat dengan emosi ya. Ya, orang yang sehat mental itu dapat mengalami emosi manusia yang sesuai dengan situasi ya. Yang mungkin pada situasi tertentu dianggap, wah kok kayaknya cengeng, oh kayaknya dia terpukul, oh dia kecewa berat. Itu wajar ya. Mengalami ketakutan, kemarahan, kesedihan. Oh ini kesedihan, maaf kesedihan, satu lagi kesedihan yang lebih besar dong. Ngeles. Sementara orang mengalami emosi, tapi juga bisa kemudian dalam waktu yang sama memiliki ketahanan yang cukup untuk secara tepat waktu bisa mengembalikan keadaan keseimbangan internal yang dinamis itu. Ini ketahanan itu biasanya disebut juga resiliensi ya. Ya nggak apa-apa terpukul, nggak apa-apa sedih, nggak apa-apa emosi negatifnya banyak, tapi bisa kembali nanti dalam waktu yang pas yang dibutuhkan ke keadaan yang seimbang. Nah, gimana? Jadi ini berkaitan dengan masalah pengaturan emosi nanti. Bagaimana mengatur emosi ini? Kita tetap bisa dan perlu melampiaskan emosi, merasakan itu emosi-emosi itu benar-benar membiarkan itu muncul. Tapi kemudian juga harus ada kontrol untuk membantu kita kembali dalam kondisi seimbang pada saat dibutuhkan. Pada saat yang tepat. Kesehatan mental itu mencakup banyak hal sebenarnya. Ini saya kira tadi sudah sempat saya singgung. Ya, kebahagiaan atau well-being secara emosional, psikologis, dan sosial. Mempengaruhi cara berpikir, merasa, bertindak, juga membantu menentukan bagaimana kita menangani stres, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, dan membuat pilihan. Termasuk juga menentukan pilihan-pilihan pekerjaan, pilihan sekolah, pilihan teman, dan pilihan lainnya. Ini luas sekali dalam konteks kehidupan psikologis kita, dan juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial kita, juga terhadap prestasi-prestasi kita. Ini nggak terlalu panjang saya bahas. Nah, kemudian masuk ke soal pengelolaan diri. Judul yang saya sampaikan saat ini kan mengelola diri untuk bisa mempertahankan atau memelihara kesehatan mental yang baik. Nah,
pengelolaan diri ini menjadi kunci penting bagi kesehatan mental. Tadi kalau kita lihat definisinya, kesehatan mental itu kan ada keseimbangan internal yang dinamis, yang membuat orang bisa menggunakan kemampuan dirinya untuk melakukan tindakan dan usaha yang selaras dengan tujuan universal masyarakat. Jaga keseimbangan itu butuh kontrol diri, butuh mengatur diri, memilih dan menggunakan kemampuan tadi, kemampuan kognitif, kemampuan sosial, empati, gitu. Jaga harmoni antara tubuh dan pikiran, itu juga butuh pengelolaan. Jadi kemampuan kognitif itu harus diatur. Jadi kemampuan mengatur kognisi, emosi, dan tingkah laku itu bagian dari kemampuan pengelolaan diri. Menentukan tindakan yang tepat, memilih tindakan yang tepat sesuai dengan tadi nilai universal itu juga butuh pengelolaan diri. Pengelolaan diri mencakup kemampuan mengatur kognisi, emosi, dan tingkah laku untuk membuat respon adaptif guna memenuhi tuntutan lingkungan yang terus berubah. Tadi dalam kondisi yang terus berubah, kita harus jaga keseimbangan. Ya sebenarnya bisa dibilang ini dua hal yang sangat besar irisannya, pengelolaan diri dan kesehatan mental. Bisa beberapa ada yang bilang bahwa ya di dalam kesehatan mental itu pasti ada pengelolaan diri. Kalau orang sehat mental pasti dia punya kemampuan mengelola diri. Nah, cuman kalau kita bicara tentang bagaimana membuat orang jadi sehat mental, bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita, nah itu kita ngomong tentang ya Anda harus mengelola diri Anda. Jadi ini meskipun kelihatan berkesan, tapi sebenarnya ini lebih ke fungsi ya. Kesehatan mental itu keadaan yang sebenarnya juga fungsi juga. Tapi untuk bisa menjalankan fungsi kesehatan mental itu harus ada fungsi pengelolaan diri. Jadi pengelolaan diri itu macam operasi, kalau dalam bilangan itu operasi yang dilakukan orang untuk bisa mencapai hasil kesehatan mental. Pengelolaan diri memampukan orang untuk menjaga keseimbangan dinamis dalam diri individu dan dalam hubungan individu dengan lingkungannya. Jadi ini balik sebenarnya kalau dari pengertiannya dan apa yang jadi komponen dari pengelolaan diri dan kesehatan mental, mereka tuh ya mungkin pada prakteknya itu seperti sama gitu ya. Dia sehat mental karena dia mengelola diri. Kenapa dia mengelola diri? Karena dia sehat mental. Atau orang yang sehat mental mengelola dirinya dengan baik. Orang yang mengelola dirinya dengan baik sehat mental. Ya, jaga keseimbangan dinamis tadi dalam diri individu, atau ini keseimbangan internal dinamis dalam diri individu. Jaga hubungan dengan lingkungan. Nah, ada yang namanya self-regulation atau pengaturan diri yang tercakup dalam pengelolaan diri. Mungkin kalau pengelolaan diri dalam bahasa Inggris kadang-kadang bisa disebut self-management ya, yang lebih luas dari sekedar self-regulation, juga lebih luas dari self-control, lebih luas dari self-monitoring. Nah, tadi self-regulation, self-monitoring, self-control itu menjadi bagian dari self-management. Mungkin kalau bisa juga pakai kata self-govern ya, tapi itu istilah yang jarang dipakai. Self-management lebih banyak. Merujuk pada pengelolaan diri. Karena di dalam pengelolaan diri ada pengaturan diri, self-regulation. Ini merupakan konsep yang penting saat ini ya, yang dipakai untuk menjelaskan banyak soal orang berhasil gagal, orang bisa mencapai tujuan atau tidak. Pengaturan diri sebagai bagian dari pengelolaan diri merupakan konsep kunci yang membantu memahami perkembangan manusia serta menangani dan mencegah psikopatologi. Untuk orang bisa berkembang, orang bisa mencapai tujuan-tujuannya, naik tingkat, gitu ya, mengalami kemajuan dari waktu ke waktu, di tiap tahap memang dia benar-benar bisa menyelesaikan persoalannya, langsung berangkat ke tahap berikutnya, itu dia perlu pengaturan diri.
meregulasi dirinya, mengatur dirinya. Mulai dari membuat tujuan, menentukan cara-cara mencapai tujuan, lalu kemudian merumuskan langkah-langkah yang harus diambil, menjaga supaya langkah-langkah itu dilakukan, dan kemudian mengecek juga lebih jauh apakah langkah-langkahnya sudah makin membawa dia pada tujuan lebih dekat atau justru melenceng atau menjauhkan. Itu masuk dalam pengaturan diri. Pada mereka yang sehat, mereka bisa menggunakan pengaturan diri ini untuk melakukan pencapaian. Kemudian itu bisa juga mencegah orang dari tindakan-tindakan yang bisa merugikan atau membuat orang mengalami gangguan-gangguan mental. Sehingga kemudian dia terhindar dari psikopatologi, pangan psikis ya, patologi psikis, penyakit psikis atau gangguan psikis. Nah, yang kedua kemudian self control, pengendalian diri, kendali diri, pengawasan diri juga bisa ya, diartikan sebagai self control. Ini bagian juga dari pengelolaan diri. Ini pengertiannya adalah kemampuan seseorang untuk mengatur dan mengubah responnya guna menghindari perilaku yang tidak diinginkan. Nah, kemudian juga meningkatkan perilaku yang diinginkan dan mencapai tujuan jangka panjang. Nah, sebenarnya ini dalam prakteknya dengan pengaturan diri itu ya bareng ya. Ada irisannya juga. Nah, memiliki pengendalian diri dapat menjadi penting untuk kesehatan dan kesejahteraan. Kalau kita lihat, orang yang punya kontrol diri, dia bisa menjaga dirinya untuk tetap bertahan dalam suatu kondisi atau menampilkan tingkah laku tertentu yang dia perlu. Termasuk juga misalnya menjaga komitmen. Orang yang bisa mengendalikan dirinya bisa bertahan dalam komitmen tertentu, bisa bertahan dalam situasi tertentu yang dianggap baik. Nah, ketika dia melihat situasi berubah dan menuntut dia untuk melakukan lain, padahal dia udah nyaman dengan kondisi yang lama dan tingkah laku yang lama. Nah, orang dengan pengendalian diri yang baik tetap bisa, ya udah dengan cepat bilang harus berubah tingkah lakunya. Situasi menuntut kita menyesuaikan dengan apa yang ada. Salah satu bentuknya adalah mengubah tingkah laku. Kita harus ubah tingkah laku kita. Orang yang punya pengendalian diri bisa begitu. Kalau dalam situasi yang baru kemudian cara lama itu tidak berfungsi, kondisi keseimbangan terganggu, maka harus ada perubahan yang dilakukan. Nah, pengendalian diri ini yang kemudian membantu kita untuk bisa dorong kita melakukan apa yang diperlukan tadi untuk mengatasi perubahan. Lalu kemudian self monitoring, pemantauan diri. Ini pengelolaan diri mencakup pemantauan diri. Dan pemantauan diri ini bisa membuat orang mampu melihat dirinya, mencermati keadaan dirinya. Kalau tadi self control itu yang nanti akan membuat orang, berubah nih tingkah lakunya. Nah, tapi pemantauan diri yang bilang, ini harus berubah nih, ini ada yang nggak pas nih, ada yang nggak cocok. Ini melenceng dari tujuan nih. Ya, coba atur lagi deh. Ya, pengaturan diri tadi akan bekerja melakukan perencanaan yang baru atau menentukan langkah-langkah yang baru supaya bisa tetap mengarah ke tujuan. Nah, tapi yang mengenali ini langkah-langkah yang sudah kita rencanakan nggak makin dekat, nggak membawa kita makin dekat ke tujuan. Itu sih pemantauan diri. Ini juga tingkah laku yang ini harus diubah. Coba tampilkan tingkah laku lain. Si pemantauan diri yang begitu, tapi yang mendorong kemudian membuat orang mau melakukan tingkah laku lainnya itu si pengendalian diri. Pemantauan diri membuat orang tahu keadaan dirinya. Ini seimbang nggak seimbang sih? Ini nggak pas nih. Ini nggak cocok nih. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita kemudian bisa melatih diri kita melakukan pengaturan diri, pengendalian diri, dan pemantauan diri. Nah,
untuk apa menegaskan lagi hubungan antara pengelolaan diri dengan kesehatan mental, saya tegaskan di sini. Jadi pengelolaan diri memungkinkan orang menjaga keseimbangan internal dinamis, cara menjaga kemampuan yang dibutuhkan agar dapat diperoleh ya dan dipertahankan. Atau kalau dalam situasi baru ya ganti kemampuan yang harus dikedepankan. Kedua, menjaga keselarasan pikiran, perasaan, dan tingkah laku agar tetap sesuai dengan nilai universal masyarakat. Kemudian menetapkan dan mencapai tujuan. Ini lewat tadi regulasi diri. Menjaga keselarasan itu dengan pemantauan diri dan juga pengendalian diri. Dan menggerakkan diri menuju keadaan yang lebih baik. Ini melibatkan semuanya. Maksudnya melibatkan pengaturan diri, pengendalian diri, dan juga pemantauan diri. Nah, bagaimana melakukan pengelolaan diri? Tapi kalau garis besarnya, kalau kita cepat-cepat aja bilang, ya pertama kita harus rawat diri. Peduli pada tubuh kita, dari ujung kaki ke ujung rambut. Dari perasaan, pikiran, sampai ke tingkah laku kita, motivasi kita. Menjaga pikiran-pikiran kita supaya tidak terkontaminasi atau terpengaruh pikiran-pikiran negatif, menjaga emosi kita supaya tidak membawa kita pada cenderungan destruktif. Itu bagian dari merawat diri, merawat tubuh kita, menjaga tubuh kita, mengatur waktu. Biasanya ada mengatur waktu, mengatur tugas-tugas. Ini merawat diri. Berlatih bersabar, ini paling penting. Sabar itu susah banget, apalagi dalam situasi-situasi yang terus berubah. Ingin cepat, ingin bisa mengatasi situasi dengan segera, tapi nggak selalu bisa dicapai. Nah, itu biasanya lebih kesel ya. Ada satu film dulu yang menarik, menyatakan gini, orang-orang sukses itu bisa dikenali dari apa? Sukses itu lawannya suksesnya itu bukan sukses bahagia ya, tapi artinya orang-orang yang kaya itu ada kerja keras itu biasanya salah satu cirinya nggak sabaran, gampang marah. Tapi dalam waktu dekat biasanya dia mengalami gangguan-gangguan sehingga bisa jadi hampa, merasa nggak berharga, atau jadinya lebih kasar dan tega pada orang lain. Nah, itu karena kesabarannya itu nggak terlatih. Tapi kalau orang yang sukses beneran tadi itu, yang sukses dan kemudian sehat mental, itu pasti punya kemampuan sabar yang tinggi. Jadi sabar ini penting sekali untuk membedakan orang sukses yang benar-benar sukses secara psikologis dari orang sukses yang secara psikologis bermasalah. Sabar. Ya, tentu kita atensi fokus pada satu tugas itu penting, merenungkan kekuatan kita, menentukan tujuan, merencanakan apa yang harus kita lakukan setiap pagi, memikirkan apa yang akan kita sampaikan sebelum bicara. Ini mungkin sekilasan, tapi saya mau ngajak Anda ke penjelasan lebih spesifik. Karena persoalan sehat mental dan komponen itu banyak ya, saya mau fokus di sini ke satu topik tentang bagaimana supaya kita bisa bertahan dalam situasi yang seimbang tadi itu. Bagaimana kita bisa mengatasi situasi sulit. Bagaimana kita bisa kembali dari dalam situasi yang lebih baik lagi setelah mengalami kejadian sulit dan pukulan-pukulan berat. Mungkin dalam kata singkatnya, bagaimana kita bisa resilience. Bagaimana meningkatkan resiliensi kita. Nah, ini karena juga kepentingan mahasiswa, maka saya mungkin juga memfokuskan ini karena melihat ini hal yang penting bagi mahasiswa. Pertama, perlakukan masalah sebagai proses belajar ya. Jadi kalau kita menghadapi situasi yang sulit, ada masalah yang harus kita selesaikan, ada yang belum kita mengerti, ada yang menghambat dan berat untuk kita jalani.
itu kita bisa pahami sebagai masalah. Nah, cara kita memandang masalah jadi penting. Kalau kita memandang masalah itu sebagai hal yang negatif, hambatan yang berat, sesuatu yang memang membuat kita bakal jadi jatuh atau jadi nggak sukses, ya bisa jadi itu yang berefek pada kita. Tapi kalau kita mengubah pandangan kita melihat bahwa masalah ini sebagai proses belajar. Setiap kali ketemu masalah, itu kesempatan buat kita belajar yang baru. Nah, pembelajaran yang baru itu juga sebenarnya satu kesempatan bagi kita untuk naik kelas, untuk bisa lebih baik. Nah, ini kaitannya ke mindset. Ya. Kalau kita melihat masalah itu sebagai proses belajar, itu kita memang bisa dibilang punya mindset yang terbuka untuk tumbuh. Tapi kalau kita melihat masalah sebagai penghambat, sesuatu yang bisa mencelakakan kita, mungkin kita lebih tertutup orangnya, karena kita merasa kondisi kita sekarang udah baik nih, nggak perlu diperbaiki. Ketika ada masalah, kondisi yang kita alami, situasi yang kita alami sekarang harus terganggu. Itu kita merasa bahwa, wah bakal rusak nih apa yang ada pada kita. Padahal kan orang berkembang, tumbuh terus. Nah, kalau orang yang punya mindset terbuka tadi, mindset yang tumbuh, kondisi saya oke, baik-baik aja, saya mengalami situasi yang baik sekarang. Tapi bisa lebih baik, dan saya tetap terbuka kalau ada kesempatan untuk membuat saya bisa memperbaiki, meningkatkan, melengkapi apa yang ada sekarang pada saya. Itu proses. Nah, orang dengan begitu biasanya ketika ketemu masalah, ini adalah cara untuk lebih berkembang. Nah, itu kita perlu bisa melakukan itu dengan mengembangkan kebiasaan menggunakan tantangan sebagai peluang untuk memperoleh atau menguasai keterampilan dan membangun prestasi. Nah, hindari membuat drama dari krisis. Kalau ada situasi sulit, ada hal-hal yang berat kita alami, jangan nambah-nambah berat ya. Jangan, karena kita susah cari kesalahan di orang lain, banding-bandingin kita dengan orang lain. Terus kita jadinya menghabiskan pikiran dan perasaan kita untuk ngomongin dan mikirin orang lain. Itu mengurangi sumber daya kita. Atau melarikan diri. Ada masalah, kabur. Nah, pelariannya itu justru membuat masalah baru. Jadi kayaknya makin lama makin banyak masalah, jadi kayak drama telenovela atau drama televisi ya. Jadi fokus ke masalah kita itu penting. Jangan membuat drama dari krisis supaya kita fokus. Ini ada ungkapan not my circus, not my monkeys. Kalau yang bukan urusannya, hindari. Stres dan perubahan adalah bagian dari kehidupan. Bagaimana kita menafsirkan dan menanggapi peristiwa itu berdampak besar pada seberapa stres yang kita dapat dari peristiwa sulit yang dihadapi. Fokus pada hal penting. Ini menarik tentang stres ini. Ketika kita mengalami stres, itu kita sering membuat keputusan-keputusan yang tidak masuk akal, tidak rasional, atau tidak tepat ya. Tapi itu wajar. Orang ketika mengalami stres, mengalami situasi sulit yang menekan dia, itu sebagian prefrontal ya, bagian otak kita itu yang fungsinya untuk membuat keputusan rasional itu hampir 70% sampai 80% itu mati yang berfungsi. Sementara bagian tertentu yang berkaitan dengan aspek emosional, kecurigaan atau hal-hal yang menakutkan itu aktif keras, aktif di wilayah batang otak ya, amigdala dan sebagainya. Nah, kalau kita mengambil keputusan dalam situasi itu biasanya putusannya kacau balau ya, nggak rasional. Nah, biasanya disarankan begini, ketika kita mengalami stres, kalau kita punya pemantauan diri yang baik, kita sadar, lagi stres, lagi nggak nyaman. Mundur sebentar, izin entah ke toilet atau juga di situ, tapi ada waktu jeda untuk sedikit berjarak dari masalah yang dihadapi. Terus cara yang paling sederhana yang bisa dilakukan tapi ampuh tuh, tarik nafas dulu. Nafas dari hidung, keluar dari mulut pelan-pelan. Nah, itu membantu kemudian
bagian-bagian otak depan tadi itu aktif kembali, dan kemudian bagian amigdala, sistem limbik yang ngurusin emosi itu lebih reda aktivitasnya. Jadi kecemasan dan perasaan khawatirnya lebih berkurang, kemampuan kita membuat keputusan yang rasional, yang masuk akal kembali bekerja. Nah, setelah itu baru kita bisa masuk lagi dalam situasi seperti itu. Tapi kalau kita biarkan terus larut, makin lama makin larut, ya istilahnya immerse sama emosi kita, sampai nggak bisa melihat lagi kondisi kita seperti apa. Akhirnya kita kebawa sama emosi, sama kecemasan, takutan, bagian fungsi eksekutif kita yang tingkat tinggi itu mati. Sebenarnya bagian emosional di otak kita kerja terus. Lama-lama aduh nggak berguna, hampa, aduh nggak penting ya, mati aja. Kayak gitu. Padahal sederhana untuk mengatasinya, tarik nafas. Kadang-kadang nggak kepikiran gimana kok gitu. Kadang nggak masuk akal. Emang bisa selesai gitu masalah dengan tarik nafas. Ya bukan masalahnya selesai, tapi Anda punya kekuatan yang bisa membuat Anda menyelesaikan masalah. Sama seperti membina hubungan, ketemu teman, ketawa-ketawa dulu, senang-senang dulu, itu juga bisa bantu kita untuk membuat kita lebih punya energi, punya sumber daya mental untuk mengatasi masalah kita. Nah itu dicoba lah. Studi menunjukkan orang nggak ngeh gitu, nggak bisa mikirin gitu, kondisinya seperti apa. Tapi kalau dijalani, dilatih itu bisa. Sama seperti kita nggak bisa mikir, kenapa kok kita bisa naik sepeda, tiba-tiba kayak seimbang gitu. Berenang, ini juga begitu. Dilatih, dicoba. Nah, terus rayakan kebaikan dan kesuksesan. Mungkin meluangkan waktu di penghujung hari untuk meninjau apa yang berjalan dengan baik dan ucapkan selamat pada diri kita sendiri. Ya, sebenarnya bisa aja kita mengalami kesulitan hari itu, ya banyak sekali mungkin kegagalan yang kita alami, tapi pasti ada hal baik yang terjadi sampai kita masih bisa hidup di ujung hari itu. Coba dikenali, cek. Hitung berkah itu. Apa kebaikan yang kita terima selama berapa waktu ini. Hitung kebaikan saya. Terus awalnya bersyukur. Saya bersyukur karena ini, saya bersyukur karena itu. Saya bersyukur karena ini, sebab kalau tidak begini, maka itu juga bagus. Hitung terima kasih, bikin terima kasih, surat terima kasih. Ini melatih pikiran untuk mencari kesuksesan daripada memikirkan hal negatif dan kegagalan. Jadi itu bisa membalikkan kita dalam kondisi yang sulit itu ke kondisi yang lebih baik, sehingga tadi keseimbangan internal yang dinamis bisa terjadi lagi. Mengembangkan tujuan hidup yang realistis untuk panduan dan arah. Ya, nggak usah mikirin kita harus mencapai sesuatu yang wah dalam waktu dekat. Nggak, pelan-pelan aja, sehari satu. Contoh misalnya, untuk bisa push up sehari satu dulu selama sebulan ini, atau seminggu. Nanti minggu kedua, push up 2 kali. Minggu ketiga, push up 3 kali. Minggu keempat, push up bisa lompat tuh, 10 kali. Atau di akhir tahun kita udah bisa push up per hari 100 kali. Sadar. Jadi bikin sesuatu yang lebih realistis tapi naik terus ya. Apa sesuatu setiap hari untuk bergerak menuju tujuan. Kecil-kecil aja, kecil indah, atau langkah kecil di tengah kekacauan dari hari yang sibuk itu akan sangat membantu. Ya, kadang-kadang juga ada yang bilang, dalam kondisi ini saya menikmati apa? Mungkin menikmati permen yang kita suka aja cukup ya. Atau dengerin musik apa gitu untuk bisa masih jeda juga bisa. Nah, pertahankan perspektif yang realistis ya. Tempatkan peristiwa yang menantang atau menyakitkan dalam konteks yang lebih luas dalam tentang hidup kita. Nah, kita nonton film tuh, di film-film orang sukses pun kita lihat di tiap tahapan kehidupannya nggak semuanya seneng kan, ada banyak masalah, ada pukulan, ada hantaman, dan ada kesedihan mendalam. Tapi pada akhirnya dia sukses tuh. Nah, kita juga gitu, ketika mengalami satu soal, ketemu dosen killer gitu ya, yang bikin kita kayaknya susah banget hidup kita, ya kita bisa bilang ini bagian dari proses belajar, sama seperti nyambung dengan yang tadi ya. Itu cuma satu kejadian kecil dalam hidup kita yang panjang yang akan kita jalani nanti gitu. Nah, kalau itu ditaruh dalam konteks yang lebih luas ya, peristiwa yang menantang atau menyakitkan itu jadinya ya itu gak terlalu penting ya. Maksudnya
bukan hal yang besar-besar amat, memang bagian dari perjuangan kita. Kita bisa belajar dari cerita-cerita kehidupan orang lain atau tokoh-tokoh besar. Ya, mereka juga mengalami situasi sulit, ya, situasi yang menyakitkan, tapi bisa diatasi. Itu kita bikin skenario hidup kita yang lebih baik. Dan tentu kalau kita bikin cerita yang baik, pasti ada klimaks, anti klimaks, ada kesulitan, ada masalah. Itu wajar dan penting karena kita belajar lewat proses mengatasi kesulitan itu. Itu bisa bantu kita untuk ketika gagal nggak apa-apa. Memelihara pandangan positif tentang diri sendiri itu penting juga. Bukan narsis ya, tapi diri kita yang memang yang sebenarnya, dalam arti yang real. Narsisme itu dia percaya dia jatuh cinta pada narsisus ya, jatuh cinta pada bayangan dirinya, bukan pada dirinya ya. Dia kan lihat narsisme itu mencintai bayangan diri yang belum tentu realistis ya, yang mungkin berbeda dengan kenyataannya. Tapi kalau kita mencintai diri kita yang real, itu kekuatan, itu kebaikan ya. Itu bisa membantu kita punya rasa percaya diri, mengembangkan rasa percaya diri melalui pengenalan sifat baik dan kelebihan yang ada pada diri kita. Terus mengembangkan keyakinan pada kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah dan mempercayai naluri kita untuk membantu membangun ketahanan diri kita. Dalam situasi sulit kita bisa kembali lagi. Nah, ini juga menghadapi situasi-situasi yang tak beruntung, situasi-situasi yang mungkin tidak adil itu kita bisa kuat. Bukan berarti membiarkan situasi tidak adil terjadi karena kita bisa kuat, enggak. Tapi kita punya daya untuk tetap baik, ya kita bisa memperjuangkan juga keadilan. Nah, optimisme itu penting ya, tidak ada yang sepenuhnya baik atau buruk. Sebenarnya itu juga pengaruh oleh persepsi kita. Nah, gimana caranya kita bisa menggunakan pikiran kita untuk mendapatkan keuntungan? Kalau caranya dengan memandang optimis, ada hal baik dari setiap kejadian. Jadi pemikiran kita bekerja untuk kebenaran kita daripada membiarkannya menghalangi kita dengan keraguan atau dengan hanya melihat sisi buruknya. Ini penting. Tapi juga harus dibatasi dengan pandangan yang realistis tadi ya. Nah ini karena waktu juga, saya menyampaikan satu syair ya, yang berkaitan dengan jatuh atau gagal. Jangan takut gagal. The splendid things about falling apart silently is that you can start over as many times as you like. Yang indah, yang baik, yang mengagumkan dari gagal, dari jatuh, bahwa kita bisa mulai lagi sebanyak yang kita mau. Mulai lagi, berjuang lagi, punya harapan lagi, deg-degan lagi, semangat lagi. Ya gagal lagi, tapi ada harapan lagi, semangat lagi. Perlu dijaga pada diri kita, pemahaman bahwa gagal itu ya bisa dipahami sebagai proses belajar, sebagai satu cara untuk bisa lebih baik. Bukan titik berhenti. Ya. Bukan satu penolakan dari dunia terhadap kita. Ya. Tapi itu adalah sesuatu yang memberikan kesempatan pada kita untuk lebih baik. Nah, dengan begitu kita kemudian bisa menghasilkan ya kepribadian yang konstruktif dan kuat. Ya, pengelolaan diri menuju sehat mental, mempertahankan memelihara sehat mental itu dalam rangka mencapai kepribadian yang konstruktif dan kuat, kepribadian yang sehat. Nah, kepribadian yang sehat itu diwujudkan oleh individu yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya melalui perilaku yang dapat diterima sehingga kepribadiannya tidak lagi menjadi masalah bagi dirinya. Personality padanan kepribadian itu dari kata persona itu topeng. Jadi sebenarnya kita tuh awalnya pakai topeng. Saya ingin jadi psikolog dulu waktu jadi mahasiswa. Bahkan sebelum SMA saya mau jadi mahasiswa psikologi, saya belum mahasiswa psikologi. Tapi saya bergaya seolah-olah saya udah jadi mahasiswa psikologi. Itu bukan saya berpura-pura, tapi saya berusaha. Kemudian saya masuk fakultas psikologi, banyak hal baru yang harus saya lakukan. Saya paksa diri saya untuk mempelajari itu, untuk bertingkah laku seperti itu. Masih topeng itu bukan. Lama-lama tapi setelah 2 tahun, 3 tahun, itu semua
atribut sifat nggak laku dan sebagainya terinternalisasi ke saya mahasiswa psikologi harus begini. Pengen jadi psikolog, bergaya lalu mulai tahun ke-3 ke-4 itu jadi sosok psikolog. Itu masih topeng, tapi setelah saya berjuang, saya lulus bisa jadi psikolog. Itu waktu itu 5,5 tahun sampai 6 tahun ya, karena masih praktek. Ternyata yang jadi topeng tadinya jadi bagian dari saya. Yang persona jadi personality. Terus pengen jadi dosen, bergaya kayak dosen, bawa buku, so ngajar, so apa, itu masih topeng. Tapi lama-lama saya perjuangkan, itu jadi bagian dari saya. Jadi personality itu awalnya isinya adalah hal-hal yang bukan kita, tapi kemudian kita kejar supaya jadi bagian dari kita. Karena itu sesuatu yang ideal buat kita. Kita punya citra ideal yang kita kejar. Misalnya saya menjadi dosen. Dosen tuh bagusnya gini. Saya belum jadi dosen. Saya tapi bertingkah laku seolah-olah saya dosen. Dalam rangka supaya mencapai status atau posisi dosen. Saya mengejar citra ideal saya untuk bisa sampai di sana. Nah itu, kalau sudah bisa menginternalisasi apa yang kita mau, menjalani konsekuensi, menerima resikonya, menggunakan segala implikasinya, itu kita kemudian menegaskan saya dosen dengan segala macam konsekuensinya. Dan kalau saya bekerja dengan baik seterusnya, itu saya dibilang punya kepribadian sehat. Tentu dengan tidak mengabaikan peran lain ya. Nah, kesehatan kepribadian ini penting untuk kebahagiaan, ketenangan, masuk ketenangan batin, pikiran, penyesuaian pribadi dan kehidupan kita untuk bisa sukses. Ini yang terakhir, mungkin kita bisa nanti terus dengan tanya jawab tentang kepribadian sehat. Seseorang dengan kepribadian yang sehat itu dia mengalami kebebasan memilih dan bertindak, dia kreatif, dan dia menunjukkan kualitas hidup eksistensial. Jadi orang yang sehat itu punya kebebasan memilih, sadar bahwa ada pilihan dalam hidupnya. Orang yang sehat mental dan kepribadian sehat ini. Kemudian dia berusaha untuk mencari cara-cara baru, dia kreatif. Dan kemudian dia bisa menampilkan keunikan, kekhasan dirinya yang terintegrasi dengan juga kondisi sosial, dengan usaha-usaha perbaikan lingkungan sekitarnya. Saya bilang kualitas hidup eksistensial itu artinya dia punya keunikan, punya kekhasan, tapi sekaligus dia punya efek dan punya kontribusi pada lingkungan sosial. Mungkin sementara itu dulu karena dari waktu tadi 10 udah lewat ya kali ya. Tapi mohon maaf, kembalikan ke Bu Ari ya. Terima kasih, kita lanjutkan ke diskusi. Terima kasih banyak atas paparannya, Pak Bagus. Dan itu menarik sekali. Ada banyak hal yang kita pengetahuan baru atau pengetahuan lama yang kemudian terintegrasikan lagi yang sudah disampaikan sama Bapak gitu terkait misalnya ada beberapa ciri individu gitu yang sehat mental terkait kemampuan individunya masing-masing yang berkesesuaian dengan nilai-nilai universal tadi sudah disampaikan oleh Bapak, dan punya juga kemampuan untuk mengelola diri yang ada 3 ya tadi apa ya, ada di pengaturan, pengendalian dan pemantauan diri, ada juga cara-cara atau tips gitu yang sudah disampaikan oleh Bapak untuk bisa mengelola diri. Dan yang menarik itu adalah mindset ya Pak ya, mengubah atau berlatih gitu ya untuk bisa memiliki mindset tentang permasalahan atau tentang hal-hal yang kemudian dianggap mengganggu begitu ya secara mental, mengganggu kesehatan mental, menjadikan itu menjadi proses belajar. Dan tadi mungkin kalau misalnya kita suka berpikir mungkin ya kemampuan psikologis atau kemampuan mental atau kesehatan mental itu seperti sesuatu yang bisa taken for granted gitu ya Pak, diberikan saja gitu. Padahal sebetulnya banyak hal yang harus dilatih juga untuk bisa kemudian seperti juga kesehatan fisik itu, kesehatan mental juga banyak hal yang harus dilatih supaya tetap bisa menjaganya. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan di sini. Ya. Mungkin saya pilihkan juga yang umum ya Pak ya. Mohon maaf nih kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dibahas di sini karena
Sepertinya apa namanya di chat ini supaya bisa bermanfaat juga untuk semua. Nah, ini ada pertanyaan yang saya akan bacakan dari Stefanus Gunawan dari Teknik Sipil di 2020. Izin bertanya, katanya bagaimana kita bisa mengidentifikasi ketika seseorang memiliki keadaan mental yang tidak baik, terutama untuk orang-orang yang pandai menyembunyikan perasaannya atau tidak ekspresif. Kemudian adakah tips untuk melakukan pendekatan yang baik dan efektif agar bisa membantu orang tersebut? Terima kasih, Pak. Ini sebetulnya agak mirip juga dengan pertanyaan di bawahnya dari Davira Ramadhani dari Teknik Fisika. Jadi mungkin ada kecemasan kali Pak, atau kekhawatiran mungkinnya terhadap ada orang-orang di sekitar teman-teman mahasiswa ini yang sepertinya sedang kesulitan tapi justru menutup diri gitu, sehingga agak sulit gitu, bingung untuk membantunya seperti apa. Silakan Pak Bagus, bisa ditanggapi atau dijawab dulu. Terima kasih. Saya juga tertarik dengan beberapa pertanyaan yang lain. Mungkin nanti sekaligus bisa, kalau bisa singkat saya jawab ya. Mangga Pak Bagus, silakan. Tadi ya identifikasi orang yang mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental, tapi dia menyembunyikan dan dia pandai menutupi itu ya. Ya sebenarnya paling penting pertama kita harus pahami bahwa tidak ada yang sempurna. Orang itu pasti punya keterusikan pada situasi tertentu ya. Nah ketika kita melihat orang itu terlalu sempurna untuk mengontrol diri, kayaknya tidak gampang tergugah dalam situasi-situasi yang sulit. Kayaknya baik-baik aja dan kelihatan masih ceria, itu kita perlu curiga. Ini orang benar-benar sesempurna itu atau sebenarnya ada masalah gitu ya. Nah, sebenarnya setiap saat kita perlu menawarkan bantuan pada orang seperti itu ketika kita melihat dia punya kesulitan, punya masalah ya. Ya, pendekatannya tentu ini bisa sulit sekali, bisa mudah juga. Kalau yang benar-benar orangnya gengsi, yang benar-benar menutupi ada persoalan yang besar dalam dirinya, susah sekali itu memang didekati, diatasi. Tapi biasanya kalau orang itu udah seperti itu memang kita harus cari bantuan yang lebih profesional, berarti masalahnya lebih berat. Tapi kalau orang itu sebenarnya masih bisa terbuka pada tawaran kita untuk membantu dia, sebenarnya dia nggak terlalu berat-berat amat gitu ya, nggak terlalu berat. Jadi tadi pertama kalau saya juga ada intuisi yang bisa memberikan informasi pada kita, ini kayaknya ada masalah nih orang. Kalau dia terlalu sempurna, apa-apa baik-baik saja, nggak apa-apa. Ya. Tapi kita juga lihat apakah dalam situasi yang menyenangkan dia larut atau juga dia tetap ya biasa-biasa juga, kayak senangnya nggak terlalu parah. Nah, kalau dalam situasi senang juga dia begitu, kemungkinan besar dia itu memang cenderungannya mengontrol diri. Tapi bisa juga ketika situasi senang dia kelihatan senang, ketika situasi susah dia kelihatan baik-baik saja, itu sebenarnya indikasi ada masalah juga ya. Itu yang tadi Stefanus Gunawan tanyakan. Ya bantunya sebenarnya biasanya kita harus kenali dulu dia begitu karena dia gengsi atau karena masalahnya terlalu berat dan benar-benar dia nggak mau ketahuan ada masalah itu, atau benar-benar nggak mau ngerepotin orang lain, atau konsep diri dia yang ya saya itu cuma merepotin orang lain dengan kondisi saya, kalau orang lain bantu nanti akan repot. Nah itu akan menentukan cara kita mendekati. Kalau dia gengsi ya kita bantu dengan cara seolah-olah bukan kita yang membantu. Kadang-kadang kayak kita minta bantuan dia, tapi sebenarnya dalam proses kita minta bantuan dia kita bantu. Kalau orang yang terlalu berat tadi masalahnya nggak mau ketahuan, itu memang perlu penanganan khusus ya, ada mungkin psikolog yang bisa bantu. Kalau harga diri rendah karena dia takut kemudian kalau ketahuan masalahnya makin rendah lagi harga dirinya, itu ya kita mesti bantu dia melihat adanya hal-hal positif pada diri dia. Ini nyambung ke tadi bagaimana mengatasi diri yang sering merasa tidak bermanfaat bagi orang lain dan cara bangkit dari perasaan bersalah. Nah, tadi nyambung ke apa yang saya sampaikan, coba hitung berkah. Coba bikin daftar hal-hal positif dalam diri kita apa aja.
hal-hal yang kita dapat, hal baik yang kita dapat apa aja. Kalau bisa sebenarnya rutin, entah harian, hari ini dapat apa, atau mingguan kalau repot ya. Nah itu ketika kita mendata apa yang baik yang kita alami, itu lama-lama kita merasa ikut jadi baik juga gitu. Dicoba aja gitu. Kita merasa tidak bermakna, tidak berguna buat orang lain itu karena kayaknya pikiran itu yang kuat dan terpapar di diri di depan kita. Harus ada pikiran lain yang menggeser pikiran itu. Nah, dengan kita bikin tadi daftar kebaikan yang kita dapat, ya menghitung berkah atau menghitung juga hal-hal positif yang ada di kita, itu sebenarnya tanpa sadar itu dia menggeser dari pikiran-pikiran buruk, dan si yang baik-baik itu lebih aktif terpapar di pikiran kita. Itu cara yang gampang sih ya, itu yang gampang. Atau bisa dengan teman kelompok saling menceritakan hal baik, hal buruk yang kita punya gitu ya. Tapi kalau bisa fokus ke yang baik ya. Kenapa kamu berteman sama saya? Ini minta bantuan teman aja, ngumpul itu dalam grup kecil, masing-masing saling kekuatan kamu. Itu juga bisa menguatkan, menggeser pikiran-pikiran negatif yang kita punya itu. Sehingga kita sekarang bisa lebih terpapar pada hal-hal positif yang ada di diri kita. Juga bisa membantu kita bangkit dari rasa bersalah. Nah, terus tadi ada pertanyaan tentang cara mengatasi kesehatan mental ya, yang sangat sulit. Bagaimana mengatasi overthinking? Overthinking itu biasanya karena kita tuh biasanya berfokus pada pencapaian tujuan. Kita mau tujuan ini, kita mau jadi begini, jadi gitu. Kita bahagia kalau dapat ini, dapat itu. Bukan kita berfokus pada saya mau jadi orang seperti apa. Saya melakukan usaha-usaha perbaikan diri, belajar, berprestasi, bukan semata ingin mencapai itu, tapi karena saya orangnya begitu. Nah itu yang harus kita tegaskan, saya orangnya begitu, sehingga kalaupun saya gagal mencapai tujuan itu, nggak masalah. Gitu. Dan itu juga membuat saya jadi nggak terlalu cemas, terlalu memikirkan, oh nanti begini, nanti begitu, jangan-jangan ini, nanti jangan-jangan itu, jangan-jangan, itu karena kita terlalu fokus pada tujuan. Seolah-olah kalau tujuan nggak tercapai, terus diri kita itu jadi sesuatu yang tidak berguna gitu. Bukan diri kita lagi. Nah, cobalah fokus dengan merumuskan identitas kita. Kita melakukan kebaikan, melakukan usaha itu karena kita mau jadi orang seperti itu. Saya rajin, lepas dari saya mau mencapai tujuan tertentu atau tidak, mau dapat IP yang bagus atau tidak, saya memang mau jadi orang rajin. Jadi sistem diri kita yang kita bangun, kita adalah orang yang begitu, lepas dari tujuan, itu bisa lebih tenang kita. Kita melakukan saja kebaikan, melakukan usaha, syukur-syukur mencapai tujuan tertentu, kalau tidak juga nggak apa-apa gitu. Yang penting diri saya baik. Itu dalam studi-studi itu cukup ampuh ya mengatasi overthinking tadi ya. Pikiran-pikiran yang sebenarnya isinya kecemasan yang membuat kita takut, membuat kita jadi ragu dan sebagainya. Ya itu. Terus tadi ada yang pertama tadi di ujung. Iya, yang di atas ada ini ya Pak ya, ada dua pertanyaan di atas. Satu sebetulnya mungkin mengenai sebuah film ya Pak yang rilis tahun 2019 yang lalu mengenai orang dengan gangguan kesehatan mental dan kemudian akhirnya ya berdampak juga gitu ya kepada Joker masyarakat yang menonton gitu. Joker kayaknya betul Pak. Menurut Bapak sendiri bagaimana cara agar stigma yang salah mengenai mental health ini mungkin ya karena kan karakternya Joker kan anti-hero ya Pak ya. Iya. Yang dan kemudian akhirnya bagaimana bisa stigma ini secara efektif diminimalisasi di masyarakat dan di kondisi medianya juga cukup jarang membahas secara mendalam dan akhirnya juga kurang peminat, maksudnya dalam artian mungkin ya yang menjadi penontonnya kurang juga untuk mencari tahu lebih banyak gitu. Ada dampak-dampak mungkin seperti glorifikasi terhadap gangguan kesehatan mental mungkin gitu Pak. Dan yang satu lagi kalau misalnya Bapak mau sekalian juga adalah yang dari Nawaf Alfariski Fisika 2018 mengenai
penggunaan obat-obatan seperti neotropik atau antidepresan atau obat penenang lainnya katanya. Kemudian bagaimana hubungannya begitu ya, atau bagaimana kemudian tanggapan Bapak dan mengingat obat-obatan preskripsi ini sudah masif sebetulnya digunakan di negara-negara maju seperti Amerika begitu. Oke, yang pertama tadi ya, ini kasus Joker. Joker itu kasus fiktif ya, meskipun ya ada beberapa kejadian. Jadi ada apa ya, teori-teori awal tuh, dugaan-dugaan spekulasi awal tuh kalau kesehatan mental itu kaitannya erat dengan soal baik buruknya orang tingkah laku. Kalau orang nggak sehat mental, punya gangguan mental, itu cenderung melakukan kejahatan, kekerasan gitu. Sementara kalau yang sehat mental itu berbuat baik. Tapi itu tidak akurat ya. Nah, kasus Joker juga cuma satu kasus kalaupun dia terjadi. Itu kita belum bisa ketemu kenyataannya. Dan memang yang jadi dibikin dia memikat tuh karena memang apa ya, dikemas dalam cerita yang menarik, filmnya juga menarik, dengan naratif yang bagus, tuh dengan sinematografi yang baik, orang jadi lebih tergugah, lebih terpengaruh ya, kayak kita ngeliat iklan juga iklan tuh kalau pesannya langsung disampaikan ke kita nggak tertarik sama sekali, tapi suka dibikin yang bagus, jadi kemudian kita jadi terpengaruh. Nah ini film ini juga begitu, dia menyampaikan pesan tentang ini. Nah akibatnya kemudian orang itu kan sebenarnya itu film itu seperti cerita, dia dibilang bagus kalau apa, ada verisimilitude istilah itu, seolah-olah nyata. Nah sebenarnya seolah-olah nyata itu tetap harus disadari bahwa ketika kita nonton film memang merasa nyata, tapi di luar itu ini fiksi, bukan nyata. Tetapi ternyata ada kayak Joker ini, ya juga mungkin karena ada media sosial, ramai dibicarakan, seolah-olah apa yang fiktif itu juga terjadi di dalam kondisi real, ya, kenyataan. Jadi kemudian di satu pihak ada yang yang suka anti-hero terus mendukung dia, terus ngerasa gue sebagai orang yang nggak sehat mental, bercanda-bercanda gitu ya gue sebagai orang yang antisosial, ya oke lah gitu nerima Joker. Tapi antisosial itu sebenarnya digunakan dengan cara apa, sembarangan ya, bukan istilah ketat kayak paranoid apa segala macam. Tapi di sisi lain juga ada yang tadi, jadi bahaya, ini ngaco banget. Kalau hati-hati loh sama orang nggak sehat mental, orang ngalamin gangguan mental bisa membahayakan kita jangan deket-deket, nanti kayak Joker dia bunuh kita dan sebagainya. Jadi di masyarakat tuh ada dua pendapat seperti itu kan. Nah itu kalau yang tadi mengidolakan atau mengidentifikasi diri dengan Joker itu jadi kayak seperti dibilang sama Michael ini ya, ya orang-orang melakukan self-diagnosis seakan-akan dirinya memiliki ciri-ciri seperti orang gangguan mental kayak Joker gitu ya. Tapi ada juga yang menghindar, jangan sampai ada gitu. Nah dua-duanya nggak benar sih ya, dua-duanya nggak benar. Dua-duanya nggak pas, nggak tepat itu. Memang stigma terhadap kesehatan mental itu memang jadi soal berat ya. Ya tadi kembali saya bilang di awal itu, ini sehat mental itu soal kemampuan orang untuk menyeimbangkan kondisi internalnya. Bahwa dalam proses orang menjalani kehidupan sehat mental itu ada situasi ketika dia terpuruk, situasi dia tidak nyaman, situasi dia bermasalah, itu nggak apa-apa gitu. Jadi, nah, kita bisa mengajak masyarakat memahami situasi orang yang sedang mengalami gangguan mental itu adalah situasi ketika orang terpuruk. Memang dia agak lambat untuk bisa kembali ke situasi seimbang. Tapi bukan berarti tidak bisa. Justru kita perlu bantu segera, masyarakat itu harus bantu mereka supaya bisa cepat keluar dari situasi terpuruk itu dan kembali ke keseimbangan internalnya. Nah, itu ya kita perlu kampanye untuk meyakinkan ya, ini ada cara-cara yang bisa dilakukan ya. Strateginya bisa reedukasi pada masyarakat supaya nggak punya stigma yang salah mengenai stigma yang benar juga nggak boleh, nggak ada stigma yang benar. Stigma tuh dugaan yang nggak pas ya, supaya stigma itu nggak ada gitu, dikurangi bahkan dihilangkan ya, memang harus ada proses-proses yang dilakukan ya, kampanye, reedukasi kepada masyarakat supaya
bisa terhindar dari stigma itu. Nah, kalau soal yang obat-obatan ini, nah sebenarnya kalau dalam konteks kesehatan mental dan penggunaan obat-obat ini ada beberapa pendapat yang menarik, jadi perdebatan. Obat-obat itu biasanya digunakan berdasarkan asumsi bahwa gangguan mental itu disebabkan oleh adanya gangguan organik pada saraf, pada bagian-bagian di otak, gitu ya. Ada luka, ada apa? Kayak misalnya neurosis itu peradangan neuron. Jadi ada yang lecet gitu, jadi kasih obat supaya sembuh. Tapi ada yang bilang enggak, neurosis itu bukan peradangan otak, namanya neurosis. Padahal sebenarnya sosiosis, sebenarnya yang meradang, yang luka itu metafor, itu masyarakat. Hubungan sosial yang nggak beres yang membuat orang kemudian terganggu kesehatan mentalnya. Nah, kasih obat nggak ngaruh gitu ya. Nah, cuman ada pandangan yang bisa menengahi. Jadi kondisi-kondisi sosial, kondisi-kondisi psikologis, kondisi-kondisi tertentu yang non fisik itu bisa mempengaruhi kondisi fisik. Jadi tadi misalnya ketika orang dipisahkan atau terasing dari lingkungan sosial lebih dari 2 minggu, dia akan membangun teman imajiner gitu. Lebih dari berapa bulan, kemudian si teman imajiner itu seolah-olah nyata, kemudian dia mengalami situasi nggak bisa bedakan mana yang real, mana yang imajiner. Nah itu struktur otak itu juga ngikutin, ada perubahan, jadi lebih tegang, jadi lebih apa. Nah mungkin kalau ada obat untuk mengatasi kondisi itu tadi, tapi penyebab gangguannya mesti diatasi. Bahwa orang tidak punya kemampuan untuk mengatasi kesulitan, merasa nggak percaya diri, terus terganggu, lalu kemudian ada gangguan juga pada fisiologisnya, oke, fisiologisnya dikasih obat. Tapi itu untuk menghilangkan efek fisiologis. Untuk kemudian memberikan kekuatan secara psikologis pada dia, itu harusnya dengan cara yang lain, bukan obat. Penyebabnya diatasi. Kurang dukungan dari teman, kurang dukungan dari keluarga, ya berarti harus dikasih social support, difasilitasi supaya dia bisa kemudian membangun rasa percaya dirinya dan bisa mengatasi kesulitan. Itu yang mesti dibantu. Jadi obat tuh nggak apa ya, maksudnya nggak menyelesaikan penyebabnya. Dia biasanya mengatasi gejalanya. Penenang, dia ketika nggak tenang dikasih obat penenang jadi tenang. Tapi kalau penyebab ketidaktenangannya dia itu nggak hilang, setelah obatnya selesai dia ganggu lagi, harus kasih lagi. Lama-lama ketergantungan obat ya. Yang harus didirikan ya tadi hubungan sosial yang baik, kontrol diri yang baik, spiritual yang baik. Ini perlu kita jalankan, bantu dia untuk bisa mencapai kemampuan itu. Itu kira-kira ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, insya Allah menjawab juga nih. Pasti saya yakin banyak juga teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya. Namun sayang sekali memang waktunya juga tidak mencukupi ya untuk bisa membahas semua pertanyaan yang ada di dalam kepala mahasiswa begitu. Jadi mungkin di lain kesempatan Pak Bagus bisa berbagi kembali atau bisa kemudian di kontak atau memberikan sesuatu gitu ya untuk akses gitu untuk mahasiswa bisa bertanya. Jangan lupa di ITB pun ada Ditmawa dan di bawah Ditmawa ada Subdirektorat Bimbingan dan Konseling yang bisa diakses juga secara luas gitu ya untuk mahasiswa fasilitas akademika ITB. Untuk menutup sedikit mungkin Pak Bagus, saya betul-betul jadi ingin juga menantang gitu ya pada mahasiswa untuk melihat bahwa memang menjadi mahasiswa itu kan sebetulnya tujuannya adalah salah satunya menjadi lifelong learner gitu ya. Artinya semua proses pembelajaran yang terjadi di sini di kampus bukan hanya belajar secara akademis tapi belajar secara sosial dan belajar untuk mengenali diri sendiri yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bagus itu juga merupakan rangkaian dari proses itu. Apapun hasilnya mungkin yang sementara ini tidak menentukan hasil akhirnya begitu ya Pak Bagus ya, karena ya lifelong learner kan berarti bukan berhenti di sini saja gitu, tapi di kehidupan nyata yang lebih panjang lagi setelah masa studi di ITB. Terima kasih banyak Pak Bagus Takwin atas paparannya dan atas masukan insight-nya sebetulnya yang sangat banyak sekali gitu untuk mahasiswa di dalam rangka memperingati juga World Mental Health Day. Saya kembalikan kepada Ibu Alfi sebagai MC.
Terima kasih Bu Ari. Ya, sama-sama Pak. Maaf tadi 10 menit telat. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.